Oke. Udah bener belum sih packagingnya? Packaging. Udah bener belum sih? Ini personal branding nih. Yang di belakang agak terlipat. Oh iya. Kurus nggak? Oke. Nah, Dah. sip. Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dayang Melati di Dynamic Marketing Class. So, yuk today pengen nanya nih sebelumnya sama Dynamic Nation yang ada di luar sana. Kalau seandainya nih aku ngobrol tentang Beyonce, kalian kenalnya siapa? Steve Jobs. Oke. Siapa lagi nih? Oh, aku tahu. Erick Thohir. Siapa lagi ya? Sule. Oke. Kalau KKI? Oke, exactly. Hari ini kita akan ngobrolin tentang personal branding. Kalau menurut teman-teman, personal branding itu penting nggak sih? Menurut Pak Deddy Santoso, semua orang, mau kalian adalah seorang strategis, kalian entrepreneur, kalian fotografer, kalian apa lagi nih? Presenter, kalian host radio, ya jelas ya itu brandingnya host radio, aduh capek deh. Anyway, pasti kita harus mengasosiasikan diri kita sebagai dikenalnya itu seperti apa gitu. Kalau definisi branding udah pada tahu kan ya. Nah sekarang personal branding itu penting banget, apalagi di dunia digital saat ini. So, episode kali ini kita akan mau ngobrol. Oke, napas guys. Are you okay? Episode kali ini kita akan ngobrol tentang 5 tips pilihan personal branding ala Dynamic Indonesia. So, saya Dayang Melati, and this is Dynamic Class. Oke, 5 tips. Oke, mundur guys. Oke, siap. 5 tips personal branding pilihan Dynamic Indonesia. Tips yang pertama, sebagai seorang digital marketing, sebagai digital marketing agency dan branding, pasti selalu kita akan menekankan kepada klien kita harus pertama nentuin tujuannya dulu, ya nggak sih? Tujuan itu ya sepaket lah ya sama target marketnya siapa. Contohnya nih, ada sekarang banyak banget orang yang melakukan microblogging, yang mana Instagram itu udah jadi kayak microblog gitu. Jadi sebelum kita nulis nih microbloggingnya itu tentang apa, kita ada contohnya nih yang kemarin di podcast kita ada mock branding, ada muda cuman sekali, ada siapa lagi nih, ada Neil Tolani, ada siapa lagi nih, banyak kan ya. Mungkin tips-tips orang-orang yang mulai microblogging kayak Joska dan segala macam, mereka itu udah tahu tujuannya mereka di Instagram itu bermicroblog itu untuk apa dan ngomongnya itu ke siapa. Always, customer is always number one. Tips yang kedua itu sangat simple tapi susah-susah gitu loh diamalin, which is consistency. Halo konsisten. Suka terbang soalnya konsisten. Karena konsisten ini lumayan gampang tapi itu susah gitu loh untuk kita benar-benar disiplin ngupload konten setiap hari. Mau itu kontennya diupload cuma 1, mau itu kontennya diupload cuma 5, itu tergantung lagi kepada target market kita kan. Jadi kalau kita emang pengen ngebangun personal branding kita, mau itu sekali 3 minggu kek, mau sekali seminggu, yang penting itu adalah konsistensi. Kenapa sih? Karena biar audiens kita tuh tahu kapan sih sebenarnya kita mau upload, kapan sih kita sebenarnya mau ngobrol. Kayak Dynamic Indonesia nih, kita nge-podcast selalu hari Kamis loh. Udah follow belum? Tuh kan, ke Spotify coba follow Dynamic Podcast, oke? Jualan dulu. Tips yang ketiga adalah ketika kita udah menentukan tujuannya itu, kadang-kadang minggu nih aku pengen famous aja, pengen followernya 10k, pengen followernya 5k gitu. Sebenarnya tips yang ketiga ini bisa menjawab keraguan kamu atau kebingungan kamu, which is kita mengangkat masalah dari target market kita. Contoh nih, kamu ini seorang fotografer, atau kamu seorang freelancer, atau kamu freelancer kok gini ya, freelancer copywriter gitu. What happened to? Atau kamu seorang yang namanya seorang pebisnis gitu. Sebenarnya semua tips-tips yang kita obrolin ini tuh juga berlaku buat kita di Dynamic Indonesia guys, karena kita juga membangun Dynamic Indonesia. Contohnya kita tahu masalahnya entrepreneurs gitu, atau orang-orang yang baru mulai berbisnis, apa sih kira-kira masalahnya. Kalau kalian cek Instagramnya Dynamic Indonesia,
Biasanya itu berisikan dengan tips digital marketing, berisi dengan tips ya apa ya, digital marketing, Instagram hacks dan lain sebagainya. Karena kita tahu kita lagi ngangkat masalah atau memberikan solusi kepada target audiens kita, which is business owner gitu yang baru-baru memulai di usaha bisnisnya. Oke, jadi masalah dan berikut solusinya. Yang keempat guys, solusi yang keempat dan juga sangat penting adalah menjadi berbeda. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kita harus mempunyai diferensiasi gitu loh. Oh, jadi penting gak sih sebenarnya kita mempunyai, misalnya nih kita di Instagram kan yang sebenarnya kita pengen personal branding, penting gak sih kita harus ngedesain bagus banget? Penting gak sih kita punya, you know, kayak harus nyewa desainer, harus bla 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 segala macam gitu kan? Well, sebenarnya itu penting nggak penting gitu loh. Ketika kita udah menciptakan content creation, itu tuh bukan desain konten, tapi sebenarnya content creation. Apa sih sebenarnya konten yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita? Ya nggak sih? Kadang-kadang kita ngelihat orang yang cuman hitam putih tapi desainnya tuh sangat bagus gitu loh. Oh, sorry. Maksudnya engagementnya, likes-nya banyak, komennya banyak, padahal cuma kata-kata kayak be strong woman gitu istilahnya. Kan udah jelas banget target marketnya cewek. Ya nggak sih, itu ada hashtagnya heartbroken. Oh, sakit guys. Gue pasti nge-like sih kayaknya. Tidak. Oke, nah kita masuk kepada tips yang kelima ya. Tips yang kelima. Lah, kalian masih nanya, jadi poin yang keempat apa? Poin yang keempat adalah benar-benar fokus kepada pembuatan nilai konten kalian. Jangan pentingin dulu yang namanya harus nulisan bla bla segala macam, tapi benar-benar pastiin bener konten yang kalian bikin untuk personal branding kalian itu benar-benar menjawab masalah dari audiens kita. Oke, siap. Lanjut yang kelima ya. Nah, yang kelima nih, ending selalu ya power ya. Yang kelima adalah kita harus benar-benar ikhlas dan juga ini agak emosional sih sebenarnya gitu loh, karena kembali lagi pada tujuan, kembali lagi kepada, karena namanya juga tips pilihan kan, kayak keikhlasan dan konsistensi untuk memberikan nilai kepada audiens kita. Jadi tuh kalian nggak bosen-bosen tuh yang namanya ngejawabin komen, nge-DM, terus ya jangan egois juga, pengennya di like sih Instagramnya tapi nggak mau nge-like Instagram followernya, pengennya di komen di Instagramnya tapi nggak mau komenin Instagram followernya. Itu gimana? Karena apa? Yang kelima itu selain ikhlas, itu adalah sebenarnya membangun relationship. Kita harus membangun relationship kepada audiens kita. Kita perhatian sama mereka, kita tahu nih masalah mereka apa. Mereka tuh suka nge-like apa sih? Mereka tuh suka komen tentang apa sih? Apa sih problem-problemnya mereka? Apa sih yang diposting sama mereka? Karena membangun personal branding itu nggak mudah. Kalau kalian lihat Instagram Dynamic Indonesia itu hanya 1.300-an, dan Instagram aku baru 3.700-an gitu loh. Ini kode buat minta di follow guys. Please, ini alert. Tapi intinya karena itu butuh waktu gitu loh, butuh waktu, nggak ada segala sesuatu yang instan. Kalau kalian pengen instan ya tinggal beli aja kan follower, kayak 25.000 dapat 10k mungkin, I don't know. So teman-teman semuanya, kita akhiri poin yang kelima itu dengan keikhlasan untuk membangun relationship. Itu udah termasuk balasin komen, fallback dan segala macam. Ya jangan karena ini nih biar follower banyak, fallback unfollow gitu, karena itu nggak worth it lagi sekarang. Instagram tuh udah pintar. Kayaknya udah pintar dari anak kelas 6 SD. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Kau gak bosan pergi dan menghilang. Anyway, itu aja 5 tips pilihan membangun personal branding ala Dynamic Indonesia. Kalau teman-teman ada yang pengen disampaikan juga tips dari kalian, karena ingat lagi-lagi kita semuanya di sini belajar bareng-bareng. Dynamic juga mengaplikasiin apa nih yang kita share, apa nih yang kita tahu di situ, dan itu butuh waktu guys gitu. Untuk Joska aja membangun akunnya itu kayak lebih dari 5 tahun gitu loh. Orang yang engagementnya benar-benar super everything. Remember, like good things takes time. Oke, so jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pasti project manajernya bilang share. Dan kalau kalian punya feedback, atau kalian punya kayak constructive feedback atau pesan-kesan dan segala macam. Dan kalau kalian pengen join di Dynamic Indonesia, jangan lupa @Dynamic Indonesia, komen, dan sampai jumpa di next episode. Saya Dea Melati, and this is Dynamic Marketing Class. Bye bye.